Kalau aku kan menjaga banget gitu ya namanya suami orang. Kalaupun kalian udah terlanjur bercinta ya mungkin next time-nya hati-hatilah. Karena kan kita berdiri di bawah penderitaan orang kan gak bagus. Seolah-olah dia kagak ngerti. Padahal yang aku bingung ketika aku preskon di Senayan City, ya siapa yang bayar preskon, siapa yang juga ngundang wartawan, siapa juga yang bilang aku dikait-kaitkan. Itu kan harusnya. Karena bukan aku yang buka awal gitu. Tapi ternyata pas mereka sidang, ya aku sempat berdebat juga sama Sunan. Karena kan kita sama-sama lawyer, gue bilang lu jangan mainin gua. Kalau emang gua mau dilibatkan, ayo mendingan ngomong personal gitu loh. Ayo Barbie kita bikin beritanya biar naik. Ya udah gue cerai, mungkin lo jadi karena lo gue jadi kayak cemburu atau apa. Silakan kalau emang mau dimainin sekalian gitu loh. Tapi kalau misalnya emang kebenaran, ya jangan juga gue diacak-acak. Ini kan gue sakit hati. Aku diacak-acak gitu sampai aku diblokir sama temen kita lagi karena aku udah bilang iya lu jangan sama Barbie gini ngadu domba sana sini bro, kan sakit hati lah, nggak boleh kayak gitu. Seolah-olah jadi kayak dia seolah-olah kayak gitu kan rese gitu, aku nggak suka. Kemarin dia WA aku udah sebelum sidang yang aku lagi acara Barbie kemarin, dia WA aku, dia WA kok jadi kayak gini sih. Gua bilang lu tanya aja Sunan ya. Karena Sunan yang tiba-tiba gue lagi rapat sama Sunan ngurusin kerjaan yang lain, tahu-tahu gue disuruh ngomong gitu loh. Bukan gue yang menginvite wartawan kan gitu. Nah sekarang maunya apa? Jangan udah lempar batu sembunyi tangan. Kalau aku kan teman-teman media tahu, yang namanya Barbie dimanapun di ujung dunia juga dikejar, ya kan? Karena kan kedekatan kita sama media. Ya kalau dia kan enggak. Tiba-tiba dikait-kaitkan perceraian, ada isu. Nah pertanyaannya siapa yang menyebarkan isu tersebut? Kalau gue bicara kenyataan, emang gue kenal, gue berteman sampai tadi juga masih WA-an, terus so what gitu. Tapi ketemuan juga kan nggak, kita WA-an perkembangan ini itu. Terus lawyernya Indra juga teman gue juga, kita saling bicara kok ini gugatan cerainya begini kan aku baca semua. Jadi aku bingung gitu, ini mau dikemanain sih berita ini? Jangan jadi playing victim, aku nggak suka. Kalau Indra sih gini ya, dia kan ada apa sih ekspor import, dia suka binatang, dia dari mungkin luar negeri dia masukin ke Indonesia yang aku tahu. Terus ya pribadinya ya oke lah, dia suka ngobrol ini itu. Tapi kan aku nih temennya ribuan cowok semua. Aku kebanyakan bergaul sama laki karena aku orangnya one man show. Aku kan tahu sendiri kalau pergi nggak suka bawa-bawa temen. Dan aku punya kedudukan di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya aku berkenalan pun sama siapapun ya gue ketua Serikandi bro, ketua Panglima Seluruh Indonesia di organisasi gue. Jadi pemikirannya harusnya lebih positif. Udah bagus aku mau cerita. Kalau gue mau enggak, kalau gue bilang ih gue nggak tahu nggak kenal, bisa kan? Terus kok kalau gue udah cerita tentang ini, aku jadi seolah-olah diacak-acak, seolah-olah dilibatkan, seolah-olah gara-gara gue. Nah lu mau cerai udah dari sebelum mama gue juga udah pisah rumah melulu. Seminggu pisah rumah ntar balikan lagi, seminggu pisah rumah balikan lagi, kan capek gitu. Maksud gue ya udahlah itu that's your problem, lu atasin sendiri, gue nggak ada kaitannya. Silakan gentle gitu, gue minta dia gentle aja bicara gitu loh, kan enak jadinya face to face. Aku nggak tahu tuh sayang, aku kan sibuk sekali ya ngurusin kasus, ngurusin nih. Aku aja tidur aja aku kurang gitu. Jadi aku udah nggak pernah lihat medsos lagi gitu. Yang penting aku orangnya, media juga tahu ya namanya BRB kan terbuka ya kan. Jadi kalau ketika aku bilang ini begini aku punya bukti semua dan aku pun sudah marah ke Sunan. Lo jangan macem-macem Nan. Ya kalau misalnya dia mau senggol-senggol gue, apa kompensasinya gitu loh. Kan nama gue juga lagi viral, jangan pansos urusan cerai dilibatin biar naik. Bayangin gue yang dikejar-kejar seolah-olah kayak gue yang jadi bini lakinya aja. Nah sementara lu sebagai istri kewajiban lu apa gitu loh. Apakah lu juga sudah baik dan benar? Dirubah sifatnya dong kalau mau rujuk, bener gak? Nah kalau emang menganggap pernikahan main-main ya sudah, cerailah baik-baik kan gitu. Ada masukan-masukan ini itu untuk pertimbangan bukan untuk diadu domba. Ini kok gue yang jadi diadu domba nih ya kan?
Iya kan baru kenal, kenalnya juga kan di klub. Ya udahlah ya gitu. Kenalannya juga di klub gitu loh. Jadi ya beda ya kalau kita pacaran lama, misalnya katakanlah setahun. Ini kan namanya baru nikah kan pasti baru tahu sifat masing-masing. Ya tapi harusnya kebiasaan jelek itu dibuang. Namanya juga udah nikah. Otomatis kan udah sakral. Saling menghargai, saling menjaga attitude masing-masing. Jujur kalau mau pergi, jangan tiba-tiba main pergi udah sama teman-teman pulang pagi. Kan capek, ya kan? Ya udah ya untuk Sinta lu langsung aja telepon gua ketemu gue gitu loh. Jangan lu playing victim, gua nggak suka. Dan maunya apa gitu aja karena sebenarnya udah mengganggu privasi aku dan kamu udah salah loh. Kemarin juga dia udah ditegur Sunan. Lu juga ngapain sih handphonenya Barbie pakai di screen capture gitu. Udah diomelin juga sama Sunan. Makanya kan kemarin ketika sidang Sunan juga bilang udah Bu adem-adem aja deh kalau dia mau pisah kita baik-baik aja. Ya karena kan aku satu love juga barengan partneran juga. Jadi jangan mengacak-acak di circle yang ada. Terus ngelempar batu sembunyi tangan. Ya setengah gentle dong kayak gitu. Kalau gua mah gentle semua gua hadapin. Bang Hotman aja ribut sama gua hadapin. Seorang Hotman Paris loh. Ya kan? Apalagi urusan kayak gini, urusan aib-aib lo, ya kan? Terus lo libatin apa urusannya gitu. Gue nih baik lo sebenarnya, ngasih lo advice biar lo tuh rukun lagi. Karena umur udah segitu bro, lo mau berpetualang melulu, ya ngapain nikah gitu loh. Bener gak? Kalau emang udah mau nikah ya attitude rules pernikahan apa sih? Menghormati suami, mencintai, anak-anak juga diurus dengan baik. Ya punya rumah masing-masing tapi bukan berarti pergi ngambek ke sono ngambek ke sini tinggalin seminggu. Ya gimana? Kalaupun misalnya suaminya pun selingkuh pun kalau gue jadi suaminya juga jadi wajar. Punya istrinya juga ribet. Aku sih ya aku sama Dela kenal tapi udah lama nggak kontak. Aku agak shock juga kok bisa gitu loh. Nah cuman aku belum sempet WA-an sih sampai sekarang gitu. Cuman aku lihat beritanya tiba-tiba ada seorang istri. Aku juga bingung kok. Setahu aku kan Dela orangnya juga pemilih ya. Nggak gampang juga dia sama cowok. Kok tiba-tiba kayak gitu? Aku juga bingung gitu. Makanya kan di sini pelajarannya kita harus hati-hati dalam memilih pasangan. Apalagi kita public figure ya kan. Seleksi dulu ya kan. Masa sampai ada punya istri sampai kayak gitu kan itu kasihan. Gue juga sedih loh ngelihat istrinya sampai nangis kayak gitu. Aku nggak kenal sayang, aku nggak pernah kenal. Sama Delanya aja. Kalau ya istrinya pun aku nggak kenal. Itu perkembangannya kayak gimana? Siapanya yang dicerain? Oh udah masukin gugatan. Ya om. Oh, cuman bilang udah cerai aja. Ya kalau udah cerai nggak mungkin nangis-nangis lah. Oke ya untuk Dela Puspita, aku sebagai teman kamu ya kan, kita kenal. Ya aku nggak tahu ya, kalau aku kan menjaga banget gitu ya namanya suami orang. Kalaupun kalian udah terlanjur bercinta ya mungkin next time-nya hati-hatilah. Karena kan kita berdiri di bawah penderitaan orang kan nggak bagus dan nggak berkah juga. Gue paling takut, aku paling takut yang namanya agama dimain-mainin. Makanya sebelum menikah kita pastikan dulu steril dulu nih orang, akte cerainya ada, kan harusnya ditanya dong. Ya gimana kamu lagi suka sama aku akte ceraimu mana yang kalau itu istrinya mungkin ini nggak ditanya ya dengan pengakuan aja namanya udah orang seneng namanya cinta kan buta kan mungkin seperti itu mungkin ya Dela ya aku sih nggak ini ya karena kok bisa sampai kecolongan gitu kalian sementara kan mungkin pacarannya udah berapa lama gitu ya kan jadi buat Dela ya udah next time-nya kalau udah terlanjur apalagi udah terlanjur merit berhati-hatilah pilih casing dulu yang baik jangan ngelihat tampan ngelihatnya kaya jangan kayak gitu ya karena menyakiti perasaan wanita itu nanti hukum karmanya berat banget gue paling takut akhirnya nanti karirnya hancur udah paling takut aku thank you.